Jumpa lagi bersama Jurnal Kaltara Podcast, berbincang dengan pengamat ekonomi Provinsi Kalimantan Utara, Saudara Rahman Putrayani, SSMM. Bagaimana dengan kehadiran PT KIHI PLTA untuk peluang ekonomi Provinsi Kalimantan Utara ke depan? Baik, terima kasih Pak Sahri atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya dalam keadaan sehat pada sore hari yang berbahagia ini. Yang pertama terkait pembangunan kawasan industri hijau Indonesia atau KIHI ini sebenarnya digagas di Beijing. Kita sudah MOU dengan China pada tahun 2018 lalu. Jadi memang ini masuk dalam One Belt One Road atau OBOR. Ini masuk jalur sutra yang digagas oleh China yang akan dibangun di sejumlah negara di Asia bahkan sampai ke Eropa. Jadi untuk KIHI sendiri, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah menyiapkan lahan seluas 30.000 hektar yang saat ini berada di dua desa, yaitu Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Kalau kita melihat ke depan, KIHI ini adalah sebuah mimpi yang besar bagi Kaltara dan juga menjadi sebuah daya tarik bagi pertumbuhan kita untuk kedepannya. Kenapa begitu? Karena dari nilai investasi sendiri untuk KIHI ini diprediksi oleh pusat waktu itu senilai 132 miliar US dollar atau setara dengan 2.000 triliun. Kelak bila KIHI ini beroperasi, kawasan industri hijau Indonesia ini, berapa tenaga kerja yang bisa terserap? Ya, jadi memang kalau dari sisi tenaga kerja sendiri, prediksi kita di angka 200 sampai dengan 250.000 tenaga kerja yang akan diserap dalam kawasan industri hijau ini. Itu ada beberapa pengelola di dalamnya. Sekarang ini sudah dikeluarkan surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022, ada 4 pengelola, yaitu PT KIPI, PT ISI, PT KKP, dan PT KIKI. Nah, keempat pengelola ini sudah mulai menunjukkan progres. Bahkan yang paling besar itu adalah PT KIPI. Jadi dia sudah mulai membangun tahap konstruksi saat ini, ada 2 tenan di dalamnya. Sekarang yang sudah terbangun di sana apa aja? Jadi saat ini PT KIPI membawahi tenan PT KAI dan PT Taikun Petrochemical. Jadi untuk PT KAI sendiri, Kalimantan Aluminium Industry, itu sudah membangun breakwater untuk jetty, nanti port jetty-nya. Itu sudah ada Tersus A dan Tersus B. Tersus A lebih kurang 800 meter ke arah laut, Tersus B-nya 750 meter ke arah laut. Itu sudah selesai dan sekarang mereka membangun port jetty di tengah-tengahnya. Ini kawasan industri, kelak yang diproduksi di sana tuh apa aja selain smelter ini? Banyak nanti saat ini yang sudah berkomitmen memang industri smelter aluminium ingot. Jadi PT KAI akan memproduksi aluminium ingot atau aluminium batangan. Target kita berproduksi di tahun 2025 semester 1. Jadi nanti produksi pertama aluminium ingot kita sebanyak 500.000 ton pada tahap awal. Dan setelah itu akan bertambah sampai 3 juta ton. Kita sudah berbicara produksi, sudah berbicara perusahaan. SDM apa kira-kira yang dibutuhkan untuk di sana? Baik, memang di saat ini untuk karena ini kawasan industri, tentu yang paling banyak dibutuhkan adalah sarjana teknik ya. Yang paling besar itu adalah contoh dia meminta teknik mesin, itu yang banyak. Kemudian teknik elektrik, kemudian teknik semacam mekanik untuk operator kendaraan, alat berat, truk, dan operasional dan lain sebagainya. Selain itu mereka juga terbuka untuk semua jurusan sebenarnya, tapi jumlahnya tentu tidak sebanyak tenaga teknik. Peluang naker lokal.
Nah, untuk lokal, saat ini mereka sudah merekrut ya untuk beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh vendor-vendor mereka, itu operator-operator mereka itu hampir 80% adalah lokal. Jadi ini peluang yang sudah digarap oleh PT KAI yang kami kemarin turun ke lapangan, disampaikan pihak HRD daripada PT KAI itu saat ini hampir semua di ring 1 untuk kawasan Tanah Kuning dan Mangkupadi itu udah hampir semua direkrut. Tidak ada pengangguran di sana sekarang ini. Efek side dengan ekonomi warga di sekitar. Pasti. Jadi kalau bicara efek untuk ekonomi itu sangat. Saat ini masyarakat di sana sudah banyak yang beralih ya. Jadi sekarang ini yang biasanya berkebun sekarang bekerja di industri, bekerja di kawasan itu sudah banyak yang berubah untuk ke arah pekerjaan yang lebih modern. Selain itu, masyarakat di sana juga sekarang banyak yang menyiapkan jasa-jasa. Nah, jasa-jasa ini yang luar biasa sekali dirasakan oleh masyarakat lokal di sana. Contoh penginapan, karena mereka banyak membutuhkan tempat tinggal sementara karena mereka lagi proses membangun dormitory atau perumahan karyawannya. Closing statement. Jadi menurut saya Bapak Ibu, kalau kita bicara KIHI ini adalah kebanggaan untuk Kalimantan Utara. Karena ini adalah sebenarnya gula bagi Kaltara. Ini yang akan menarik orang mau datang untuk bekerja di Kalimantan Utara. Kita akan membangun sebuah kawasan industri terbesar di dunia dengan konsep greennya. Ya nanti memang tahap awal kita sementara ini masih menggunakan PLTU, tetapi di tahun 2031 kita sudah mulai menuju green karena kita akan menggunakan PLTA yang dihasilkan dari PLTA PLTA Mentarang yang ada di Kabupaten Malinau sebanyak 1.375 MW. Jadi di situ Kaltara sudah mulai green pada tahun 2031. Terima kasih atas waktu bincang-bincangnya. Semoga kehadiran KIHI PLTA Kayan Mentarang kelak dapat mensejahterakan masyarakat Kalimantan Utara. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kebajikan, Pak. Tidak lupa Pak Rahman, salam Kaltara, Kaltara di hati. Siap.